Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deananda Febrianti, NIM 931209419. Saya dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian fatwa. Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Lisan Al-Arab karangan Ibnu Mansur disebutkan bahwa kata fatwa merupakan bentuk masdar dari kata fata yaftu fatwan yang bermakna mudah, baru penjelasan penerangan. Sedangkan secara terminologis, fatwa adalah menerangkan hukum dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti, baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Yang kedua yaitu eksistensi fatwa dalam hukum positif Indonesia. Eksistensi fatwa dalam sistem hukum positif Indonesia adalah bahwa berdasarkan sumber hukum dalam sumber hukum nasional yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan, pengadilan atau jurisprudensi, traktat atau perjanjian antar negara, doktrin, pendapat pakar atau ahli hukum, dan berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan desa. Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikit pun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat nasihat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur penetapan fatwa. Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U strip 596 MUI garing 10 garing 1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Fatwa ini dituangkan pada bagian kedua pasal 2 berbunyi setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang muktabaroh serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kemudian yang keempat yaitu tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jaga LKS, LBS, dan LPS lainnya. Kedua, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Ketiga, membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang keempat, mengeluarkan surat edaran kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya. Kelima, memberikan rekomendasi calon anggota atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang keenam, memberikan calon ASPM dan atau mencabut rekomendasi ASPM. Ketujuh, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Yang kedelapan, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem kegiatan produk dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
Kesembilan, menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan. Kesepuluh, menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya. Kesebelas, melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bisnis dan ekonomi syariah. Yang ke-12, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kemudian wewenang Dewan Syariah Nasional yaitu yang pertama, memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Kedua, merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dipindahkan. Yang ketiga, membekukan atau membatalkan sertifikasi syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. Yang keempat, menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan bisnis dan ekonomi syariah. Yang keenam, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan bisnis dan ekonomi syariah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.